Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama II dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 743 nggih. Bab baru nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi dengan berbagai kesenangan. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, walaupun tampaknya tidak menyenangkan, tapi di balik itu ada banyak keindahan-keindahan. Sebagaimana neraka walaupun tampaknya dikelilingi kesenangan-kesenangan, tapi di belakang itu banyak penderitaan-penderitaan. Yang mengelilingi surga itu sebagiannya memang tampak seperti jamu yang pahit atau obat yang pahit, atau seperti tusukan suntik yang pahit, yang sakit, tapi setelah itu insya Allah menyehatkan. Sementara yang mengelilingi neraka itu sebagiannya itu tampaknya seperti, kebanyakannya maksudnya seperti sirup yang manis, tampaknya menyenangkan, tapi setelah itu penderitaannya luar biasa.
Nah, itu makanya kita mesti pandai-pandai untuk memperhatikan hal itu. Dan kepada keluarga kita dan anak-anak kita sepatutnya lah tidak hanya mengajak mereka untuk ke surga, untuk beribadah, tapi tunjukkan kepada mereka indahnya jalan menuju ke surga itu. Karena keindahannya mesti disingkap, karena kalau tidak, sebagian orang tidak mengenali itu. Sambil contoh misalnya sholat 5 waktu. Itu perkara yang sebentar sebenarnya kita kerjakan. Kita kalau ambil paket dasarnya aja, wudhu plus sholat fardunya tok, 10 menit selesai. Wudhu dan sholatnya, paket dasarnya tok. Gak usah sunnah qobliyah ba'diyah deh, yang pokok yang wajib aja. Tapi kenapa sebagian orang itu tidak mau menyediakan waktunya barang 10 menit hanya untuk sholat? Sebagian berdalih ribet, susah, baju kotor dan lain-lain. Padahal dalam Islam untuk sesuatu yang memang sulit dihindari atau sulit dihilangkan dari bentuk kotoran atau najis itu kan diampuni. Di al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan-kemudahan. Karena sholat dalam kondisi tidak sempurna itu masih lebih baik, dan itu benar daripada yang tidak sholat sama sekali. Taruhlah misalnya ada orang dalam perjalanan, bajunya kupak najis, sehingga nggak mungkin ganti baju kan? Sementara waktu sholat sudah masuk, ya dia tetap sholat. Sholat dalam kondisi kupak najis itu lebih baik, dan itu yang benar daripada kemudian tidak sholat. Sama dengan ada orang yang sakit misalnya, dalam kondisi di mana nun sewu nggih harus pakai kondom kateter kalau laki-laki misalnya. Ibu-ibu harus pakai nun sewu pampers popok itu. Nggih monggo Bu. Bu sapa lali aku jenenge. Ici ya, saya pengen uji sama Ici itu. Tapi suaminya saya tahu Pak Astri. Jadi singkat kata singkat cerita, orang itu kadang-kadang hanya gara-gara itu, kemudian dia nggak sholat, hanya merasa karena najis. Padahal dalam Islam itu kondisi yang sulit itu bisa menarik kepada kemudahan-kemudahan. Bahkan bagi sebagian orang tua yang atau yang sakitnya cukup parah sehingga kalau bolak-balik harus cebok, kemudian ganti pampers baru, harus sholat, kemudian dirasa sulit ke kamar mandi dan macam-macam, atau dianggap merepotkan orang yang akan mencebokinya dan seterusnya, dia bisa menggunakan sholat jamak misalnya, dan dia tetap sholat itu benar, tidak hanya lebih baik, dan itu yang benar daripada dia tidak sholat sama sekali walaupun kupak najis. Bahkan ada sebagian orang yang mungkin sakit, naudzubillah min syarri dzalik, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum karena nggak bisa nyuruh orang untuk mentayamumkan atau mewudhukan, sementara dia harus sholat. Dan dia tahu waktu sholat masuk, maka dia tetap harus sholat walaupun dalam kondisi tidak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, karena saking pentingnya sholat. Nah, cuman kan banyak orang yang tidak memahami kemudahan-kemudahan itu sehingga menuntut sempurna, padahal tidak. Bahwa nanti dia dengan izin Allah sembuh, dia ingin menyempurnakan yang kemarin tidak sempurna, itu lebih baik lagi. Dan andaikan wafat tidak punya hutang sholat. Sebegitu wajibnya sholat itu, ternyata di balik sholat itu ada banyak manfaat yang luar biasa. Tidak hanya untuk duniawi kita, tapi terlebih untuk ukhrawi kita. Tidak hanya lahiriah kita, tapi terutama batiniah kita. Sehingga sholat ini bagian dari hal yang sangat penting untuk jasmani dan ruhani kita. Tidak hanya duniawi, tapi juga ukhrawi kita. Nah, demikian juga kalau kita lihat kedurhakaan misalnya, orang yang melakukan tindakan free sex misalnya, atau penyalahgunaan narkoba misalnya, sekilas memang tampak menyenangkan itu. Sekilas memang tampak menyenangkan.
Tapi di balik semua itu ada bahaya yang menganga kalau kita terjang. Tidak hanya untuk jasmani tapi terlebih rohani. Tidak hanya ukhrawi, tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Untuk duniawinya tinggal pilih mau sipilis raja singa apa kunuru atau aib atau ketangkep Satpol PP. Nah, naudzubillah kan? Naudzubillah min syarri. Yang orang yang penyalahguna narkoba tinggal pilih. Mau rumah sakit, rumah tahanan atau rumah masa depan, nah, gitu aja. Itu buruk semua sebenarnya. Cuman kan kadang orang tidak sejauh itu kadang mikirnya. Dia mikirnya senengnya aja. Dia lupa bahwa di balik kedurhakaan kepada Allah itu ada bahaya yang menganga sebenarnya. Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa di balik ketaatan kepada Allah itu banyak kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Sehingga ada ulama yang mengatakan, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan, tapi ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Ada ulama yang mengatakan, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan, tapi ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Sehingga mungkin sering saya contohkan di sini. Semalam suntuk, misalnya ya, kita tahajud capek apa capek? Capek. Semalam suntuk dugem, capek juga. Hasilnya beda nggak? Beda. Ada orang kerja keras, kerja cerdas, tanggung jawab, bayar utang, capek nggak? Capek, tapi terhormat ya. Ada orang yang selintat-selintut, lari sana, lari sini, pura-pura lupa, menghindari pembayaran utang, nggak tanggung jawab. Capek nggak? Capek juga, tapi terhina kan? Yang satu capek tapi terhormat, yang satu capek terhina. Allahu Akbar. Jangan dikira menjauh dari Allah itu tidak capek. Orang baca Al-Quran capek nggak? Capek. Capek bu. Kalau kebanyakan kan capek juga. Tapi hasilnya ada kelegaan dalam hati. Nonton drakor seharian capek nggak? Artinya kita gunakan untuk ketaatan ya capek, kita gunakan untuk kesia-siaan juga apa? Capek. Kita rajin ya capek, rebahan terus ya capek. Iya kan? Yang pernah ngalamin Covid kemarin kan rebahan terus ya capek. Gak enak belas. Ya Allah, ya Allah. Mungkin kerja ya capek, tapi kalau liburan terus ya capek juga. Kan seperti itu. Nah, sehingga ini capek duitnya ya. Sehingga saya kemarin lihat status ibu-ibu sambil moto anaknya, kamu yang liburan kok mama yang deg-degan katanya. Allahu Akbar. Oh, lanjut nih ya. Jadi singkat cerita ini penting untuk kita pahami bersama bahwa manusia itu kalau di surah Al-Balad memang diciptakan oleh Allah itu fi kabad, dalam kelelahan. Terserah kita apakah akan menghabiskan kelelahan kita dalam ketaatan atau lelah dalam kedurhakaan. Sama-sama lelah. Meniti jalan mendekat kepada Allah mungkin melelahkan, tapi jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Itu yang saya teringat liriknya Syekh Dangdut Romai Rama itu. Gimana itu? Kalau mau melacur diharuskan membayar, kalau mau apa gitu. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Kalau suka melacur penyakit akibatnya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya gitu. Ternyata jalan ke neraka susah jalannya, walaupun susah anehnya banyak yang suka. Kata Syekh Dangdut Romai Rama. Syekh itu raja dangdut itu. Izin minum dulu nih.
Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayat Muslim, hadisnya riwayat Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia bersabda, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih, dipagari atau dikelilingi surga itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa huffatin naru bisyahawat, dan dikelilingi neraka itu dengan kesenangan-kesenangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula dan At-Tirmidzi, dan dia katakan hadis ini sahih gharib. Tapi karena ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam Bukhari, hadisnya pasti sahih. Sampai dalam satu riwayat dikatakan, para malaikat mengatakan, ya Allah, saya khawatir nanti banyak manusia yang tidak tertarik masuk surga, karena surga dipagari dengan hal-hal yang kurang menarik bagi nafsu manusia. Nah, sementara neraka, saya khawatir, kata malaikat, orang banyak tertarik masuk neraka, gara-gara neraka itu dipagari dengan hal-hal yang menarik nafsu manusia. Jadi sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal sehat, sholat itu lebih menyehatkan untuk lahir dan batin kita daripada enggak sholat. Itu kalau kita pakai akal sehat kita. Dihitung dari manapun, orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat dengan baik dan benar ya, itu lebih sehat orang yang sholat daripada orang yang tidak sholat secara lahir batin. Itu seperti itu. Dan lebih baik, dan itu yang benar. Cuman kadang karena orang ya tadi kena penyakit muwales tadi itu, dikarenakan nafsunya itu kan nggak nyocoki sholat, itu nggak nyocoki nafsunya itu, maka dia lebih memilih untuk tidak sholat. Padahal tadi kalau kita mau berpikir sejenak, sholat itu wudu sak sholat fardunya tok, nggak pakai sunnah, 10 menit lah paling tidak. Itu 10 menit udah cakep, itu udah bagus lah sholatnya itu. Allah, makanya saya ulang sekali lagi, tinggal bagaimana kitanya untuk mengambil keputusan apakah akan menturutkan kemauan nafsu yang maunya enak-enak tok itu, atau justru kita bangkit untuk menaklukkan kemauan nafsu supaya tunduk pada kemauan syariat Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang menturutkan kemauan nafsunya kecuali berujung dengan penyesalan, pasti. Baik penyesalan di dunia maupun penyesalan di akhirat. Sambil contoh misalnya, berkaitan dengan hifdzul lisan, menjaga lisan. Penyesalan itu lebih sering pada terlanjur mengucapkan atau terlanjur diam. Nun saya oke. Hifdzul lisan, menjaga lisan itu. Penyesalan itu seringkali terjadi gara-gara terlanjur mengucapkan atau terlanjur tidak mengucapkan apa-apa. Ya, seringkali penyesalan. Makanya kita disuruh hifdzul lisan, jaga lisan. Sebagian orang kan ingin menturutkan kemauan nafsunya, kemauan syahwatnya, gak ngomong gak lego aku iki. Gak marem aku lek gak ngomong. Akhirnya ternyata apa yang dikatakan salah semua. Kira-kira malunya sekebon enggak kira-kira? Iya. Malunya sekebon. Artinya apa? Seorang muslim itu diajarkan dalam Islam untuk enggak semua maunya nafsu itu mesti diiyakan, karena harus dipastikan maunya nafsu itu mencocoki maunya syariat. Karena kalau tidak biasanya ujungnya apa? Penyesalan. Contoh yang lain misalnya, as-shalatu khairum minan naum. Itu kalau maunya nafsu itu lanjut tidur apa bangun itu sebenarnya? Tidur. Sementara kalau maunya Allah dan Rasulnya bangun apa tidur? Bangun. Itu kalau kita lanjutkan tidur, itu namanya melanjutkan mimpi namanya.
Tapi kalau kita pilih bangun, insya Allah mewujudkan mimpi, insya Allah. Nah itu seperti itu. Nah iya insya Allah gitu. Tapi kalau kita lanjut tidur berarti melanjutkan apa? Mimpi. Kalau bangun tidur untuk sholat berarti mewujudkan mimpi, insya Allah. Mimpi utamanya kan masuk surga itu kan. Nah, itu seperti itu. Di samping harapan-harapan di dunia insya Allah makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pilihan itu di kita saat itu. Kalau nafsu kita tunduk pada maunya Allah, selamat. Tapi kalau nurut maunya manusia, seringkali ujungnya apa? Penyesalan. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Nanti silakan dikembangkan saja. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setelah Allah menciptakan surga, maka Dia menyuruh Jibril pergi ke surga. Seraya firman-Nya, periksalah surga dan lihatlah apa-apa yang aku sediakan di sana untuk para penghuninya. Maka Jibril pun datang ke surga dan memeriksanya, serta melihat apa-apa yang disediakan Allah di sana untuk para penghuninya. Kemudian Jibril kembali kepada Allah lalu berkata, demi kemuliaan-Mu, tak akan ada seorang pun yang mendengar tentang surga melainkan pasti berusaha memasukinya. Kalau ngerti indahnya surga, maka Allah pun menyuruh supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Setelah itu dia berfirman, Allah berfirman kepada Jibril, kembalilah kamu dan lihatlah apa-apa yang aku sediakan di sana untuk para penghuninya. Maka Jibril pun melihat surga dan ternyata telah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maksudnya tidak menyenangkan nafsu ya. Tidak menyenangkan nafsu dan syahwat manusia. Jibril kembali kepada Allah lalu berkata, demi kemuliaan-Mu, hamba khawatir tidak akan ada seorang pun yang berusaha memasukinya. Karena surga itu ternyata dikelilingi dengan sholat 5 waktu, sholat malam, berbakti kepada suami. Nah ini ibu-ibu itu kan ibu-ibu kan asal 5 waktunya beres. Ibu-ibu asal 5 waktunya beres. Asal puasa Ramadannya beres dan mentaati suami. Kata Nabi apa? Silakan masuk surga dari pintu manapun yang kalian mau, yang dia mau. Dakhalatil jannati min ayyi babin sya'at, kata Nabi. Silakan dia masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Kata ibu-ibu, yang terakhir itu berat, Ustaz. Karena menjadi istri yang baik itu gampang. Yang berat itu terusnya itu loh. Menjadi istri yang baik itu gampang. Yang sulit itu apa? Terusnya itu. Menjadi istri yang baik terus. Nah, terusnya itu yang berat itu. Menjadi suami yang baik itu gampang, Bu. Tapi menjadi suami yang baik terus, yang berat itu terusnya itu. Bikin berdedek kata orang Jawa gitu. Makanya butuh dibantu dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka butuh dibantu doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini kan sesuatu yang enggak semua wanita sanggup ini kan. Tapi kalau sanggup walaupun terasa berat tapi insya Allah sampainya surga. Sehingga kemudian Nabi bersabda, suamimu adalah surgamu, suamimu adalah nerakamu. Karena pintu terdekat bagi seorang istri untuk masuk surga itu suami. Di antara pintu terdekat bagi seorang istri untuk masuk neraka juga suami. Itu kan sesuatu yang Nabi tekankan agar supaya kita ini, terutama para istri, memahami itu. Tapi bagi sebagian istri itu hal yang berat itu. Bukan hal yang mudah gitu maksudnya. Apalagi terus punya suami sing rodok, wah tambah gak karuan.
Bukan hal yang mudah memang. Tapi kalau ibu-ibu mau bersabar di jalan itu, insya Allah sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini hanya enak ngomongnya saja, prakteknya kadang apa? Sulit pakai dalil. Demikian juga nanti berkaitan dengan yang lain-lain. Kita capek-capek kerja, cari duit, tahu-tahu suruh ngeluarin dalam syariat. Kalau ibu mengatakan, kita nggak ada masalah Ustaz, nggih jenengan. Tapi bagi sebagian orang, bagi sebagian orang, nggak mudah loh itu mengeluarkan sebagian kewajibannya di jalan Allah itu nggak semuanya. Kalau jenengan saat ini mengatakan, enggak kok kita enteng, bersyukurlah pada Allah. Berarti nafsu jenengan sudah tunduk pada syariat. Tapi bagi sebagian orang yang nafsunya tidak tunduk, melihat orang berbuat baik pada orang lain tanpa ada bayarannya itu loh. Ngomongnya apa loh? Dapat apa kamu berbuat begini? Saya masih ingat itu pada saat banjir melanda Harapan Indah dan sekitarnya itu. Nah, saat itu ada orang nitip ke saya itu baju-baju bekas yang masih layak pakai lah, terus sama beberapa hal, selimut dan macam-macam, dan uang juga ada. Saya kan berusaha mendistribusikan tuh ke yang terdampak yang di sekitar Harapan Indah. Kalau Harapan Indahnya orang-orang itu nggak butuh ya, tapi yang orang-orang kampung sekitarnya kan butuh. Saat itu ada orang yang ngomong, dapat apa begitu, nggak dapat duit kok mau aja. Jadi kita nolong orang itu loh, yang kita nggak dibayar, nggak digaji tuh, kok mau aja. Ya, kan, jadi kalau jenengan yang sudah ngaji, sudah pakai kacamata ilmu dan iman, mungkin sudah bisa memahami itu. Karena ada ridho Allah yang kita tuju kan, sehingga kita ringan melakukan semua itu. Tapi nggak semua orang punya kesadaran itu, gitu maksud saya begitu. Dan saya pernah ketemu orang ngomong gitu. Nggak dapat duit apa-apa kok mau-maunya. Kadang-kadang apa yang saya kerjakan itu nggak ada bayarannya gitu maksudnya. Padahal di balik semua itu, kalau kita pakai kacamata iman apa? Ridho Allah yang kita cari, cinta Allah, pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah. Cinta Allah itu yang kita cari. Itu kalau nafsu kita sudah tunduk pada ketentuan syariat. Kalau belum, berat Bu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lainnya. Makanya terus kemudian kata malaikat Jibril, waduh, kalau bahasa kita di hadis nggak pakai waduh, ini modifikasi aja. Kalau dipakai hal-hal yang tidak menarik oleh nafsu dan syahwat begini, saya khawatir nanti banyak orang yang tidak tertarik untuk masuk surga. Padahal memang surga itu dibuat oleh Allah, jalan menuju kepadanya itu dihiasi dengan hal-hal yang kurang menarik. Bayangkan kita harus menyediakan waktu untuk hadiri majelis ilmu, bahkan menyediakan waktu dan tenaga kita untuk menjadi pengurus majelis taklim. Kalau pikir-pikir Bu Ici, ngapain saya jadi ketua MTI, menyediakan waktu repot-repot ngurus jamaah yang dan macam-macam. Kalau mikir kayak gitu, tapi Bu Ici kan boten-boten apa di bidang Bu Ici insyaallah atau di pengurus yang lainnya. Ini kesempatan saya untuk mencari cinta Allah, ridho Allah. Iya, ini kesempatan saya untuk mendapatkan pahala yang pahalanya terus mengalir insyaallah. Nah, ini kesempatan saya nanti mendapatkan husnul khotimah. Begitu ya di benak kita Bu ya. Kalau kita mikir-mikir itu, ngapain saya capek-capek jadi pengurus masjid, musola. Itu yang sering saya sampaikan ke beberapa orang itu. Ketika ada orang yang mengeluh ke saya, Ustadz, ini ada bapak-bapak yang kita ajak aktif di masjid itu tidak mau Ustaz. Alasannya udah tua, saya mau istirahat. Saya jawab, loh, udah pensiun kok istirahat Pak? Iya Ustaz, sudah tua mau menikmati bersama anak dan istri, mau istirahat. Saya agak nyeletuk itu. Mau mati kok malah istirahat, gimana sih? Guyonan ini. Oke, mungkin sebagian orang tidak bisa menyediakan waktunya, tapi hartanya. Tidak apa-apa, silahkan. Untuk
keterlibatan dan perjuangan di jalan Allah. Karena orang itu macam-macam. Ada diundang di pengurus masjid itu diundang nggak pernah datang, tapi duitnya lancar. Ada yang begitu. Ada yang datang nggak pernah nyumbang, ya ada, tapi rajin. Kan macam-macam orang kan beda-beda kan kemampuannya. Allah. Semua itu kita akomodir. Karena memang orang itu nggak ada yang sempurna, pasti ada yang kurang-kurangnya itu pasti ada. Tapi jangan sampai tidak terlibat sama sekali gitu dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagian dari jalan untuk meniti kemuliaan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Berikutnya selanjutnya Selanjutnya Allah berfirman, pergilah kamu ke neraka, periksalah ia dan lihatlah apa-apa yang aku sediakan di sana untuk para penghuninya. Ternyata sebagian neraka menindih sebagian lainnya. Maka Jibril pun kembali kepada Allah lalu berkata, demi kemuliaanmu, hamba khawatir tidak akan ada seorang pun yang mau mendengarnya apalagi memasukinya. Ini mungkin terjemahannya kayaknya kurang pas ini. Saya lebih tepat mungkin hamba yakin kalau gini caranya orang nggak akan tertarik untuk masuk neraka. Maka Allah pun menyuruh supaya neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Setelah itu dia berkata kepada Jibril, kembalilah. Jibril pun kembali melihat neraka lalu berkata, demi kemuliaanmu, hamba khawatir tidak akan ada seorang pun yang selamat darinya melainkan memasukinya. Karena saking tertarik ke neraka gara-gara neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan yang maksiat, yang enggak benar gitu maksudnya. Kata Abu Sa'id Tirmidzi hadisnya hasan gharib atau kama qala. Dikelilingi dengan tadi free sex, penyalahgunaan narkoba, keserakahan, mengambil hak orang lain, tidak peduli. Wah, macam-macam lah aneka maksiat-maksiat yang ada. Nah, kata malaikat Jibril, saya khawatir kalau nanti orang malah tertarik masuk neraka kalau ini caranya. Karena neraka ini dikelilingi oleh sesuatu yang nafsu itu seneng gitu. Nafsu itu sebenarnya intinya satu ya. Dia senang dengan aneka kesenangan. Dalam Islam itu senang itu bukan tidak boleh. Boleh senang asal benar gitu. Contoh gini, ini contoh. Kita ini punya nafsu dan syahwat kepada lawan jenis. Apakah Islam memberangus nafsu itu? Tidak. Tapi meliarkannya keliru. Tadi dengan berzina dan macam-macam, keliru. Yang betul adalah kalau memang ingin melampiaskan kesenangan nafsu dan syahwat, silakan melalui lembaga namanya pernikahan dengan istri atau suami yang sah. Bisa dipahami nawadan? Itu seperti itu. Kita ini punya nafsu makan dan minum. Itu kesenangan enggak? Kesenangan. Boleh enggak kita makan dan minum? Boleh. Silahkan. Asal halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Paham nawadan? Nah, itu. Karena di luar sana ada dua kubu yang ekstrim. Di luar sana. Ada yang ekstrim kanan. Enggak boleh kawin, enggak boleh nikah. Ada? Ada ekstrim kiri. Wabeh dikongkon, semua boleh, semua zina tadi lah, free sex macam-macam. Naudzubillah. Jadi ada yang ekstrem kanan tidak boleh nikah, tidak boleh kawin, yang satu kawin besok wae. Naudzubillah min syarri dzalik. Islam tengah-tengah, salurkan tapi melalui lembaga pernikahan kepada pasangan yang sah. Sudah selesai. Makanan juga sama tadi, ada ekstrem kanan sehingga fanatik tidak makan yang bernyawa misalnya gitu. Tapi ada juga yang ekstrem kiri, semua dimakan. Kucing-kucing dipangan. Iya, semua dimakan. Kiri. Islam tengah-tengah. Punya keinginan makan boleh. Punya kesenangan makan kuliner boleh, asal halal, thayyib, dan tidak
berlebihan. Udah, itu dalam Islam. Jadi Islam itu tidak memberangus nafsu kita, enggak. Kita itu tidak dituntut menjadi malaikat yang tidak punya nafsu itu. Kita tetap silakan punya nafsu, tapi nafsu yang ada pada kita itu adalah nafsu yang diatur dalam koridor syariat, sehingga semuanya tertib dalam aturan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidur, boleh nggak kita punya kesenangan tidur? Istirahat boleh dalam Islam? Boleh. Tidur dalam Islam boleh. Nanti ada kelompok yang ekstrem kanan, fanatik tidur dong. Orang yang terjangkit penyakit muales. Ini kalau ini Bu Amira nanya. Ini lagi ngaji di Kemang 2, Bu. Nah, ini Bu Ici. Amira Kiranasari. Oh iya, Bu Amira Kiranasari. Iya. Kan dulu Kemang 2 ya? Rumahnya masih ada nggak di Kemang 2? Oh, sudah dijual. Sudah pernah Kemang lagi. Oh, rumahnya banyak. Oh, ya sudah kalau. Oh, ngoten nggih. Nggih, Bu. Ini pokoknya tetangga-tetangga jenengan dulu Bu Amira. Waalaikumsalam. Kata Bu Amira, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya ulang nggih. Ini Bu Amira nanya, kalau halal MUI boleh nggak Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Paling enggak kalau sudah ada bertanggung jawab berarti ya wis. Insyaallah kita aja. Kenapa? Halal MUI boleh apa enggak? MUI. Oh iya. Ada 2 di KP 2 Ustaz. Oh, malah ada 2. Oh iya. Iya, kan beliau pangerannya 2, Pangerannya 2. Sedang cari jodoh kayaknya. Silakan kalau ada yang berminat. Oh, cocok sebenarnya Bu Amira ini kalau mau cari jodoh. Siapa itu? Pak Ari Kemang 3 itu juga lagi nyarikan jodoh untuk putrinya kayaknya itu. Nah, Pak Ari Kemang 3 itu lagi cari jodoh juga untuk putrinya. Ini kok ajang perjodohan nih. Balik. Siapa tahu nggih. Matur nuwun Ustaz nggih sami-sami. Baik, saya teruskan lagi ya. Ada orang itu mungkin ekstrim kayak memual turu tak. Ya enggak benar juga. Sampai tadi bablas as-shalatu khairum minan naum kayak terus tidur. Atau ekstrem kanan enggak mau tidur, senangannya bergadang. Sampai diingetin sama Syekh Dangdut itu, bergadang jangan bergadang itu dan seterusnya itu. Islam itu tengah-tengah itu. Waktunya tidur ya tidur. Waktunya melek ya melek. Maka walaupun kita ngantuk, kalau diteriaki as-shalatu khairum minan naum napa? Bisa dipahami napa mboten? Nah, itu dalam Islam wis semuanya terukur dan teratur gitu. Jadi Islam itu tidak memberangus nafsu kita, syahwat kita, keinginan kita itu tidak. Tapi semuanya harus ikut aturan. Makanya seseorang itu disebut beriman dengan sempurna kalau nafsu dan syahwatnya mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun lanjut. Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan menghindari kesenangan. Hal-hal yang tidak menyenangkan al-makarih dalam hadis di atas maksudnya ialah segala sesuatu yang memberatkan dan sulit dilakukan. Contohnya bersuci di pagi yang dingin dan amal-amal ketaatan lainnya seperti sabar atas musibah dan semua hal lainnya yang tidak menyenangkan. Saya kalau baca ini, kalau di antara jenengan di hati ngomong, saya batal wudu enteng Ustaz. Catat baik-baik, bersyukurlah pada Allah. Berarti nafsu jenengan, semoga nafsu kita sudah nurut pada ketentuan Allah. Dan jangan mencela orang yang masih berat melakukan itu. Kenapa? Karena semua orang memang sedang berproses. Dan prosesnya kadang tidak sama. Ada yang Allah mudahkan, ada beberapa yang memang masih penuh dengan tantangan, itu seperti itu. Tadi dikatakan berkaitan dengan misal sabar atas musibah. Sebagian kita mengatakan, itu ringan Ustaz, bagi saya alhamdulillah. Saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Kalau kita termasuk orang yang mudah bersabar ketika terkena sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah, tidak semua orang
dengan mudah melakukan sabar itu bahkan gitu loh. Kalau jenengan sudah begitu, bersyukurlah pada Allah. Karena jenengan kita dimudahkan oleh Allah untuk bersabar. Saya pernah ketemu seseorang itu. Saat itu saya ngisi kajian di Gedung Milenia di Jakarta Selatan, Pancoran itu. Nah, beliau itu ngomong ke saya gini, Ustadz, kedai kopi saya dibakar orang, Ustadz. Beliau itu punya usaha kedai kopi, dibakar orang. Saat itu belum musimnya kafe-kafe kayak sekarang ini. Mungkin beliau masih yang langka lah gitu. Terus maksud Bapak cerita ke saya apa gitu. Saya kira mau minta tambahan modal gitu, ternyata enggak. Nah, kata beliau, nasihati saya Ustadz, saya bilang gitu. Beliau ngomong gitu ke saya. Ketika beliau minta nasihat, saya bilang gini, bisa disyukuri enggak Pak? Saya bilang gitu. Enggak bisa Ustadz, katanya. Kenapa saya tawarkan bersyukur? Siapa tahu bisa kan? Siapa tahu bisa. Karena caranya bagaimana? Ya tidak usah fokus sama yang hilang. Fokus pada yang masih ada, yang lebih baik, yang lebih banyak. Kan yang dibakar kedai kopinya, tapi kan rumahnya tidak. Keluarganya selamat, anak-anaknya selamat. Masih banyak lah yang bisa disyukuri. Tapi dia nggak sanggup, saya nggak paksa juga. Ya sudah, kalau nggak bisa syukur, saya bilang gitu. Ya udah disabari aja, saya bilang gitu. Berat Ustadz. Coba Bu. Sebagian kita yang mungkin baik disabari Ustadz ya. Tapi ini dia ngomong berat Ustadz. Karena tidak semua orang itu mudah loh bersabar itu. Ternyata dia mengatakan berat Ustadz bersabar itu, dia bilang gitu. Oke, ternyata dia nggak kuat juga untuk sabar. Saya bilang gini, yang terakhir itu. Ini terakhir ya, jangan ditawar lagi, saya bilang gitu. Istighfar, saya bilang gitu. Istighfar, ini titik nadir dari kesabaran, saya bilang. Jangan turun lagi nanti takutnya ingkar. Jadi jangan tahan, sabar di titik nadir yang paling rendah yaitu istighfar. Jangan turun ke bawah lagi, takutnya ingkar nanti. Karena kalau ingkar itu rugi. Sudahlah kena musibah, ingkar pula, dapat dosa, celaka dunia, celaka akhirat. Naudzubillah min syarri dzalik. Sehingga kadang ada sebagian orang itu yang saking nggak kuatnya itu nahan, astagfirullah, kan ada begitu. Itu nahan dan itu dinilai oleh Allah kemuliaannya. Kenapa? Karena dia mencoba bertahan dalam ketaatan walaupun rasanya itu swakid pakai dal. Saya ulang, kalau di antara yang mengatakan, alhamdulillah saya kok mudah bersabar, bersyukurlah pada Allah itu. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemauan dan kemampuan untuk taat itu sejatinya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Bisa dipahami nggak? Nah, itu di antaranya itu. Allahu Akbar. Makanya ini saya bacakan, kalau di batin jenengan mengatakan alhamdulillah saya kok mudah, bersyukurlah pada Allah. Kan berarti kita dimudahkan oleh Allah. Karena saya ulang tadi, tidak semua orang mudah menghadapi keadaan itu dengan sabar. Itu seperti itu. Bermacam-macam kesenangan, yaitu asyahawat, maksudnya segala sesuatu yang disukai, disetujui dan cocok dengan ajakan nafsu. Jadi ini soal enak dan gak enak, ini ukurannya nafsu maksudnya ya. Ukurannya apa nafsu? Ya, saya ulang, kalau pakai kacamata iman, bagi sebagian orang sholat malam itu nikmat sekali. Kalau pakai kacamata iman. Bagi orang yang pakai kacamata iman, puasa di bulan Ramadan sebulan penuh itu dirindukan itu. Kan ngoten nggih? Bagi orang-orang yang pakai kacamata iman, aneka ibadah itu dirindukan. Kenapa? Karena pakai kacamata iman. Panjenengan saya, alhamdulillah, masya Allah, semoga Allah jaga menggunakan kacamata iman. Memandang ibadah itu nikmat, bersyukurlah pada Allah, itu anugerah namanya. Dan tidak semua orang punya kacamata itu, gitu loh. Punya kacamata iman itu maksud saya. Sebagian masih menggunakan kacamata nafsu dan syahwat. Enak-enak mangan ngombe kok, enak-enak minum dan makan, terus kemudian kok dilarang makan dan minum puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Makanya ada seorang ulama itu mengatakan gini, sebenarnya puasa itu, syariat puasa Ramadan itu tidak berat bagi orang miskin sebenarnya.
Karena biasa nggak makan. Udah biasa nggak makan. Justru puasa Ramadan itu berat bagi orang yang kaya, kata kiai itu. Kenapa? Karena orang kaya itu biasa ngafe, biasa dikit-dikit, oh ya kulineran apa gitu. Tiba-tiba nggak makan seharian itu kan meninggalkan kebiasaan itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Nah, tapi kita milih taat itu. Kita milih taat. Apalagi puasa itu ibadah, satu-satunya ibadah menurut saya. Bukan salah satu ibadah, salah satu ibadah yang menuntut kejujuran itu puasa itu. Orang itu bisa ngomong saya puasa, padahal nggak puasa itu bisa. Karena nggak tahu kita. Kalau sholat kan kelihatan sholat. Orang haji umroh kelihatan. Orang zakat aja kelihatan aktivitasnya. Nah ini, nggak ada yang tahu. Kepergok temennya siang hari bulan Ramadan sedang makan, ditegur, kamu nggak puasa? Astagfirullah lupa saya. Nah, bisa begitu. Masih bisa begitu coba. Masih bisa ngeles itu. Berkumur, diam-diam nelen air, nggak ada yang tahu itu kecuali Allah dan dia saja. Maka Ramadan itu betul-betul melatih kejujuran. Betul-betul melatih kejujuran kita dalam hal ini. Dan itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Saya ulang, bersyukurlah pada Allah kalau jenengan saya insya Allah dan semoga termasuk yang selalu merindukan bulan Ramadan. Amin insya Allah. Dan menjadikan bulan di luar Ramadan seperti Ramadan. Amin. Allahumma amin insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi bagi sebagian orang Ramadan itu momok. Yang pakai pendekatan nafsu dan syahwat. Ya, besok puasa lagi. Sebagai sebagian orang. Tapi ketika kemudian dia paksakan nafsu untuk taat, itu baru luar biasa. Tapi senang Ramadan ada dua macam juga sih. Ada yang senang karena pesanan nastar banyak. Sisi lain. Pesanan jahitan banyak, ya sembuh. Ya enggak apa-apa sih itu. Senang-senang ya itu bonus lah. Tapi harusnya senang karena ini momentum di mana ini kesempatan saya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Adapun huffat berasal dari kata hafaf. Artinya dikelilingi dan diselimut dan diliputi sehingga tidak bisa dicapai kecuali dengan dilompati. Dalam hadis di atas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan sedemikian rupa untuk surga dan neraka, yakni bahwa surga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi berbagai macam kesenangan. Maksudnya bahwa surga itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan melintasi berbagai macam perjuangan dan tidak menyenangkan serta tabah dan sabar menghadapinya. Sedang neraka siapapun takkan bisa selamat darinya kecuali dengan meninggalkan dan menyapih nafsu dari segala macam kesenangan. Itu makanya orang masuk surga nanti oleh Allah dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kamu masuk surga dikarenakan kesabaran kalian. Jadi kebanyakan orang masuk surga itu semua pasti karena rahmat Allah, tapi salah satu sababiyah yang utama adalah karena sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Kalau saya katakan sabar dalam ketaatan bukan berarti tidak ada mual-mualnya. Tetap ada mual-mualnya, itu biasa. Yang terpenting apa rumusnya, Bu? Putus sambung lagi, kotor mandi lagi, jatuh bangun lagi. Ya, pokoknya jangan berhenti. Jangan berhenti pokoknya. Bengkok diluruskan lagi, udah gitu aja rumusnya. Dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Bahwa kadang remnya blong, segera minta ampun kepada Allah. Karena orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang segera menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Kalau bahasanya Nabi aukamaqal kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam potensial bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang segera bertobat minta ampun kepada Allah. Dan itu ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di surah Ali Imran ayat 135 itu. Jadi orang yang bertakwa yang Allah puji itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi ternyata orang yang mungkin berbuat salah tapi segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti itu iblis keweting. Kepada orang yang seperti itu iblis keweting. Keweting itu bau benci. Kenapa kok benci? Karena orang seperti itu dicintai oleh Allah. Salah
segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Nah, ini iblis malah seneng orang-orang kayak gini nih. Kenapa? Karena orang seperti ini sulit pakai dal diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Wong dia salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Nauzubillahi min syarri dzalik. Tobat kumat. Nah, ini saya mau terangkan dulu. Yang Allah tuntut dari tobat itu komitmen tidak mengulangi. Dan Allah Maha tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Jadi yang terpenting ibu saya, kita ini begitu astagfirullah, itu bangun komitmen dalam hati untuk tidak mengulangi. Di samping penyesalannya dalam hati itu. Astagfirullah. Ngapain tadi? Astagfirullah. Misalnya. Enggak sengaja apa. Oke. Bahwa suatu saat, namanya manusia, suatu saat kita kalah oleh dominasi kepentingan misalnya. Suatu saat kalah oleh dominasi nafsu dan syahwat misalnya, namanya orang. Sehingga kita dosa yang serupa terulang kembali. Sependek yang saya pahami, hal itu tidak membatalkan tobat kita yang sebelumnya. Tapi itu dosa yang baru yang wajib ditobati lagi. Asal dari awal kita bangun komitmen tidak mengulangi lagi. Nah, ini beda dengan yang pura-pura. Dan itu Allah Maha tahu. Barangkali yang dimaksud tomat yang gak bagus itu yang pura-pura tadi. Tapi kalau yang komitmen betul, tidak ada masalah insya Allah. Ustadz, bukannya keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali? Itu sering saya sampaikan ya. Itu keledai. Kalau manusia bisa jatuh pada lubang yang sama bahkan berkali-kali. Saya mungkin sering cerita di sini. Nggak usah ngomong lubang dalam arti dosa ya, lubang fisik aja. Perjalanan dari rumah menuju ke masjid sini misalnya, kalau kuliah subuh terutama, itu jalanan kan kalau sedang hujan begini kadang belum diperbaiki. Itu siang begini nih, saya perhatikan lubang-lubangnya itu. Kalau saya jalan siang saya perhatikan lubang-lubangnya. Kadang kalau kuliah subuh terus ada hujan pula, genangan kan, nggak kelihatan tuh lubangnya itu. Itu saya mencoba mengingat-ingat itu. Namanya orang kadang kejuk. Iya. Namanya orang. Jadi sudah saya ingat-ingat untuk tidak kena lubang itu, tapi kadang manusia kadang mengalami hal yang serupa itu. Yang penting satu ya, komitmen dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Yang repot itu ada jamaah saya ngomong gini. Saya sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu, Ustaz. Saya sudah menyesal. Saya sudah komitmen meninggalkan perbuatan tersebut. Bahkan sudah saya tinggalkan perbuatan itu 25 tahun Ustaz. Perbuatan dosa itu sudah saya tinggalkan selama 25 tahun, kata beliau gitu. Tapi saya tidak bisa membencinya Ustaz. Dia tidak bisa membenci perbuatan itu. Jadi dia sudah komitmen tidak mengulangi lagi. Konkret sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu bahkan sudah 25 tahun. Menyesal dia juga. Tapi dia tidak bisa membenci perbuatan itu. Saya tanya, kenapa Pak? Kenangannya terlalu indah Ustaz. Kenangannya terlalu indah. Saya bilang, Bapak cerita deh, biar saya bisa kasih solusi, saya bilang itu. Begini Ustaz, saya itu punya kantor di Jakarta Utara, itu dekat sekolah sekretaris itu apa namanya Bu? Asmi ya, yaitu. Kan beberapa cewek-cewek cuantiak itu kungku-kungku di kantor saya Ustaz. Saya ajak poligami, tidak mau Ustaz. Maunya ke poliklinik. Itu bercanda yang terakhir itu. Beliau bilang tidak mau Ustaz. Akhirnya kita pacaran sampai terjadi perbuatan nista itu. Saya sudah tobat Ustaz. Saya sudah menyesal. Saya sudah komitmen tidak mengulangi lagi. Bahkan sudah saya tinggalkan perbuatan itu 25 tahun. Beliau sudah sepuh cerita itu. Tapi kenangannya terlalu indah Ustaz. Saya bilang itu. Saya bilang sama beliau, Pak, perbuatan nistanya harus Bapak benci. Saya bilang gitu. Karena itu maksiat. Tapi orangnya biarkan jadi kenangan terindah dalam kehidupan Bapak. Saya bilang gitu. Kan kalau dalam Islam yang kita benci perbuatannya. Kalau orangnya, ya biarkan saja lah itu jadi kenangan terindah dalam kehidupan Bapak. Saya bilang. Tapi perbuatannya harus dibenci. Tidak boleh. Karena itu maksiat, durhaka kepada Allah. Jadi perbuatannya harus dibenci. Orangnya tidak harus kita benci. Saya bilang. Oh gitu saja, kayak senang gitu dia.
Sudah meninggal orangnya. Sudah meninggal orangnya. Lawannya itu artis angkatannya Marisa Haque soalnya. Pokoknya kalau ada film, ada artis yang pemerannya sering jadi kakaknya Marisa Haque ya, itu angkatannya itulah. Sudah meninggal semua ya, lakinya sudah meninggal, perempuannya saya kurang tahu kalau perempuannya. Kalau Marisa Haque-nya sudah meninggal. Tapi bukan Marisa Haque ya, bukan Marisa Haque ya, bukan. Satu tempoy ada pokoknya. Afwan Ustaz kepotong-kepotong nyimaknya. Oh nggih Bu, mboten napa-napa kata Pak. Atau mungkin sinyal saya yang jelek. Atau sinyalnya Bu Amira yang jelek. Bercanda. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Tanya Pak Ustaz. Monggo. Tadi tentang aturan makan, boleh dan nggak bolehnya itu ya. Oke. Ada sekarang orang-orang yang pakai jadi vegetarian atau bahkan vegan sama sekali nggak makan. Itu tuntunannya dalam Islam bagaimana? Secara prinsip, selama pilihannya masih halal dan thayyib, tidak ada masalah sebenarnya. Secara prinsip ya, selama pilihannya masih halal dan thayyib. Jadi ada orang memang memilih untuk tidak makan daging ya, dia hanya makan ya tidak yang bernyawa lah, yang tidak bernyawa gitu kan. Boleh, tidak ada masalah, selama pilihannya masih halal dan thayyib. Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi misalnya ada kalau kita makan itu ada kan menyembelih kambing itu. Ya, menerima. Iya. Dia memberi makan daging ke orang lain juga gitu. Nggak ada masalah juga kan? Iya, nggak ada masalah kan? Kan menerima bagian kurban tidak harus dimakan kan? Kan ada kesunahan menerima bagian kurban, tapi tidak harus dimakan juga kan? Nah, tapi saya mau teruskan. Yang penting satu pesan saya, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang penting pesan saya cuma satu, jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan saklek-saklek banget sehingga seolah-olah daging itu haram, kata saya gitu. Sehingga kalau sewaktu-waktu memang ibu ada menu-menu tertentu di mana ibu makan daging, makan aja karena daging yang selama itu halal dan thayyib tetap dimakan. Jadi jangan saklek sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, karena itu tidak baik. Ya, saya ambil contoh gini misalnya, contoh ya. Ibu kolesterol lagi tinggi. Afif datang bawa martabak misalnya gitu, martabak telur. Jadi kan kolesterol lagi tinggi misalnya. Enggak Mas, haram enggak boleh ngomong gitu. Makasih Mas, di mama dibawain martabak. Tapi mama enggak makan dulu ya, kolesterol masih tinggi misalnya. Yang penting jangan haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan bukankah kalau dia jadi vegan misalnya sama sekali, kan dia mengharamkan untuk dirinya sendiri itu tadi. Bukan mengharamkan, lebih tepatnya menghindari. Kalau menghindari, kalau mengharamkan kan itu hukum syar'i. Kalau menghindari berarti itu sikap kedisiplinan pribadi. Itu tidak ada masalah. Kayak gini lah Bu, aturan dulu zaman saya masih kecil itu ada gini. Maghrib tidak boleh nyetel TV, ngaji. Mana dalilnya nyetel TV tidak boleh maghrib? Ya, itu disiplin pendidikan tarbiyah, bukan larangan syar'i, bukan larangan tarbiyah pendidikan, itu seperti itu. Jadi itu mungkin lebih kepada kedisiplinan itu aja. Cuman pesan saya gini ya, yang halal jangan diharamkan. Jadi kalau syariat mengizinkan untuk dimakan, sesekali dimakan lah, jangan tidak dimakan. Saya bukan dokter, nanya dokternya. Cuman saya itu pernah ketemu dengan seseorang. Beliau itu ahli olahraga, bahkan kerja di dinas olahraga beliau itu, Kementerian Olahraga, bahkan orang penting di Kementerian Olahraga beliau itu. Beliau sakit, sebelum wafatnya sakit, semoga Allah ampuni beliau, amin insyaallah. Nah, akhirnya meninggal beliau. Beliau sakit. Dengan sakit yang dokter juga bingung sakit apa ini, karena menurut saya ototnya itu mengalami pengecilan, padahal dia ahli olahraga, ya. Terus kemudian mengecil sampai pokoknya mengalami hal-hal yang biasanya umumnya terjadi pada pengecilan pada otot-otot itu. Sambil meninggal. Usut punya usut, kata istrinya cerita ke saya, bapak sama sekali tidak makan daging, bahkan ikan tidak makan. Makannya itu hanya bukan vegetarian, beliau memang nggak mau. Jadi beliau itu makannya nggak makan ikan, nggak makan daging, makannya itu hanya sayuran sama buah saja. Sekilas kan sehat, tapi kan Allah menghendaki kita makan daging sepertinya, karena memang daging itu kan bagian dari yang dihalalkan oleh Allah kan.
Makanya rupanya di antara dampaknya itu yang terlihat oleh saya ya. Saya bukan dokter, mungkin dokter lebih paham lagi. Cuman sampai dokter tuh bingung, ini sakit apa mau kayak gini ini itu. Setelah didiagnosa atau apa namanya itu, ternyata ketahuan bahwa beliau itu, kata istrinya cerita ke saya langsung, beliau ini memang nggak suka makan ikan, daging nggak pernah, bahkan ikan pun tidak. Kan ada orang yang menghindari daging tapi ikan masih mau kan itu. Ya, saya nggak tahu kalau telur makan apa tidak beliau. Itu seperti itu. Tapi ada juga orang yang dinasihati sama dokter, pokoknya bapak nggak boleh makan daging kecuali daging binatang yang bisa berenang. Akhirnya dia bawa kambing ke kolam renang suruh renang. Akal-akalan. Ya sudah, monggo yang lain silakan. Yang penting jangan diharamkan ya. Monggo mungkin ada satu lagi mungkin. Oh jelas semua? Atau tidak jelas semua? Oh nggih, sinyalnya bagus, berarti sinyal saya nggak bagus kali Bu sini. Nggih monggo Bu. Kalau misalkan kan itu kan nggak boleh dilarang. Kalau kepepet gimana? Kepepet banyak, sehingga dia melakukan lagi. Apa dosa? Perbuatan dosa maksudnya? Iya. Kan dulu pernah sih dia, terus akhirnya dia udah deh nggak ngelakuin lagi. Udah lama nggak kayak Ustaz nanti, tapi karena kepepet dia ngelakuin lagi. Baik. Pertama gini Bu, perbuatan dosa dia yang lalu yang sudah dia sesali, yang dia ada komitmen tidak mengulangi, itu sudah diampuni oleh Allah, yang itu sudah itu. Adapun setelah dia tadi saya ulang, saya tadi bahasa saya apa? Terjebak oleh kepentingan nafsu dan syahwat, dominasi sistem misalnya. Dia tidak berani menghadapi keadaan atau macam-macam, sehingga kemudian dia misalnya mengulang kembali perbuatan dosa yang sama. Itu sependek yang saya pahami itu tidak membatalkan tobat yang dulu. Yang dulu sudah diampuni oleh Allah, itu dosa baru, tobat lagi dan harus ditobati. Dan berbeda ya, keadaan terpaksa dengan keadaan tidak terpaksa itu berbeda. Karena terpaksa itu nanti bertingkat. Dalam kondisi terpaksa di mana sampai mencapai tingkatan darurat atau hajat yang mendesak, itu bisa diampuni, dimaafkan oleh Allah. Sambil contoh, ini contoh Bu ya, ini contoh. Saya mungkin pernah cerita apa enggak di sini. Ada seorang yang dia itu ASN di sebuah kota yang saya nggak sebut nama kotanya, takutnya Anda tinggal di dalamnya. Itu beliau ini ASN ini sering mendapatkan tugas dari atasannya untuk mengantarkan suap atau menerima suap, saya kurang tahu, pokoknya tidak jauh-jauh dari suap itulah. Beliau itu tidak mau sebenarnya dalam hati itu menolak, tapi beliau nggak berdaya karena kalau tidak nurut sama atasannya, beliau bisa dimutasi di posisi yang nggak enak lah, pokoknya gitu. Terus dia nanya, saya gimana ini Ustaz? Saya bilang, samain mau jawaban akidah apa syariah? Saya bilang gitu. Mau jawaban fikih apa jawaban tauhid? Saya bilang gitu. Kalau tauhidnya gimana Ustaz? Tinggalkan karena Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik, saya bilang gitu. Dia bilang, dari ASN sulit Ustaz. Akhirnya yang gaji saya kan bukan atasan saya, negara. Dia bilang. Berarti saya nggak siap ya dengan jawaban akidah. Kalau jawaban fikihnya gimana? Jawaban fikihnya Ustaz. Kalau jawaban fikihnya gini, saya bilang, jangan kerjakan semua itu dengan senang hati. Saya tidak mengatakan kerjakan dengan terpaksa. Kalau saya bilang kerjakan berarti kan saya nyuruh. Saya bilang jangan kerjakan semua itu dengan senang hati. Kalimat saya begitu. Karena intinya kalau bisa jangan dikerjakan. Cuman dia kan tidak berdaya oleh sistem. Jadi dia nggak berdaya oleh keadaan. Sistem memaksa dia untuk begitu. Maka saya bilang jangan kerjakan semua itu dengan senang hati. Sambil terus minta tolong kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah sekarang beliau sudah tidak dapat lagi tugas mengantarkan suap. Sekarang yang saya tahu beliau posisinya bagian yang disuap sekarang. Tapi beliau nggak mau disuap. Posisi beliau di posisi itu sekarang. Ya itu namanya jawaban apa namanya? Fikih. Fikih itu lebih realistis kalau fikih itu. Nah, tapi ada sebenarnya orang itu yang bonek pakai pendekatan akidah. Silahkan, tidak ada masalah. Syukur-syukur bisa menggabungkan di antara keduanya. Tapi kan tidak semua sanggup kan. Saya kira ngoten nggih Bu Anita nggih. Nggih, mau umroh insyaallah. Insyaallah tanggal 11 sampai dengan tanggal 21. Kenapa? Masuk masih bisa. Ya, jadi tanggal 21 kan Rabu. Tanggal 22 itu Kamis keempat kan? Bisa kan? Mau dibuat jet lag. Digeser ke Kamis kelima.
Siap. Insyaallah. Doain Indonesia. Siap. Insyaallah Indonesia juga selalu kita doakan. Saya hampir selalu mendoakan untuk Indonesia dan rakyatnya, terutama muslimin muslimatnya semuanya. Apa? Terutama yang lagi musibah. Betul. Insyaallah kita bantu doa terus. Insyaallah. Oke, jadi saya tanggal 21 itu mendarat di bandara itu jam 2 dini hari. Mendaratnya jam 2 dini hari. Insyaallah keluar dari bandara subuh lah, sampai rumah paling sudah sempat istirahat lah itu. Nah, kalau jet lagnya saya kurang tahu. Selama ini sih saya sering gitu sih. Pulang haji aja pulang pagi, sore udah ngajar lagi. Nah, insyaallah mudah-mudahan insyaallah. Apa? Siap. Pokoknya saya itu mendarat pesawatnya itu insyaallah kalau lihat dari rundownnya itu jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari mendarat di Soekarno-Hatta. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan, Allah selamatkan semuanya. Dan mabrur umrohnya, amin Allahumma insyaallah. Mudah-mudahan. Cukup dulu. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Amira, sami-sami. Ustaz, ini ada untuk sekedar buat Masya jajan Allah. di sana dari Nggih. teman-teman jamaah. Ibu-ibu saya terima semuanya nggih. Jazakumullah khairan, semoga Allah berkahi semuanya. Matur nuwun sangat nggih, saya terima. Nggih. Ini dia titipan dari Bu Oh. Pipit, kan biasa Masya suka Allah. pedul tuh. Nggih. Matur nuwun sangat. Bu Bibi yang mana orangnya? Mana ya kerja. Oh, kerja. nggih, salam buat Jadi, beliau, matur nuwun sangat. jajan. Oh, ini untuk pegel-pegel nggih. Iya, buat pegel-pegel. Masya Allah, matur nuwun sangat nggih. Saya terima. Jalan jauh. Masya Allah nggih, jazakumullah khairan. Saya terima. Ini masih ada. Ini real Ustaz. Ini real nggih. Iya, real. Masya Allah, Iya, matur nuwun sangat nggih. Masya Allah kok dapat banyak ini. Ini hari ini. Nggih. Saya terima semuanya nggih Bu, matur nuwun. Ya Allah. Ada salam dari Uci, dari Bu Fuska baru pulang dari Oh, Masya Allah, nggih waalaikumsalam. Salam, Ustaz. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Insyaallah nanti kita doakan semuanya. Iya. Nggih. Sehat semuanya, amin insyaallah. Nggih. Doa dipanggil lagi Ustaz. Nggih, amin insyaallah. Matur nuwun sangat nggih kalau saya terima semuanya.